warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Maisha Fadila dengan NIM 23016158. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang style of leadership, jenis dan gaya kepemimpinan dengan mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hanif Al-Qadri MPD. Jadi sebelumnya gaya kepemimpinan pada prinsipnya adalah cakupan bagaimana seseorang bertindak, bagaimana seseorang pemimpin melakukan kepemimpinannya dalam konteks organisasi atau lembaga. Maka cara termudah membahas jenis ini seperti jenis organisasi atau situasi yang dihasilkan atau yang cocok bagi semua gaya atau style yang diterapkannya oleh si pemimpin itu. Menurut Gisbert, minimal ada alat ukur atau indikator yang bisa kita manfaatkan untuk mengukur gaya kepemimpinan seseorang. Yang pertama yaitu karisma. Itu dari seseorang pemimpin dari seorang kepemimpinan sangat akan mempengaruhi orang yang bersangkutan dan seluruh karyawan untuk berbuat dan berperilaku sesuai dengan keinginan pemimpin. Yang kedua itu ada indikasi atau indikator. Nah, pengukuran gaya kepemimpinan seseorang itu melalui pengukuran ideal atau ideal influ. Yang ketiga itu ada di mana kepemimpinan itu harus memiliki kemampuan untuk menjadi sumber inspirasi bagi seluruh bawahannya. Yang keempat itu ada intelijen. Intelijennya simulasi adanya kepemimpinan secara intelektual dari seorang pemimpin ini dapat menentukan jawaban atau menentukan pemikiran pemimpin dan juga menentukan bawahannya untuk lebih maju dan berpikir kreatif serta melakukan inovasi dan sebagainya. Selanjutnya itu yang kelima itu adanya individual. Individual selection ini yaitu perhatian individu dari seseorang terhadap bawahannya. Secara individu ini diperlakukan kadang-kadang. Terus selanjutnya itu ada jenis style leadership atau jenis-jenis gaya kepemimpinan. Tuh yang pertama itu ada gaya disebut dengan gaya tipe kepemimpinan karisma. Dalam kepemimpinan karisma itu adanya daya tarik wibawa tanpa kita sadari atau bahkan tidak disadari. Leader ini yang lainnya itu dimana kita dapat mempengaruhi orang lain sehingga mau melakukan apa yang kita inginkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua itu ada style atau tipe kebapakan. Dengan sifat-sifat kebapakan secara umum, style ini dilakukan dalam tipe menganggap bawahannya itu sebagai manusia yang belum dewasa. Yang pertama dan yang kedua ini yaitu pemimpin yang selalu bersikap melindungi bawahannya. Yang ketiga itu ada jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya. Yang keempat itu hampir tidak pernah memberi kesempatan kepada bawahannya untuk mengambil inisiatif atas atau suatu kondisi yang terjadi di lembaga kerja atau perusahaan. Yang kelima ini tuh kebiasaan tidak memberikan kesempatan kepada orang-orang yang melakukan
kepada pemimpin kepada karyawannya atau bawahannya untuk mengembangkan ide, imajinasi, dan kreatif mereka, selalu bersikap ingin menang sendiri. Selanjutnya tuh ada tipe militaristik. Tipe ini bersifat militeran. Nah, sifat-sifat kepemimpinan ini adalah yang pertama, banyak menggunakan sistem perintah. Yang kedua itu menghendaki kepatuhan dari orang-orang yang dipimpin. Dan yang ketiga itu sangat senang dengan hal-hal yang bersifat formal. Yang keempat itu jarang sekali menghendaki saran, apalagi saran dari karyawan. Yang kelima itu komunikasi satu arah atau cenderung searah tipe. Ada yang keempat tuh tipe otokratis, yaitu kepemimpinan dengan style otokratis. Ini biasanya berdasarkan diri mereka pada kekuasaan dan paksaan. Jadi karena mereka memiliki otoritas, maka dia merasa punya wewenang untuk memberikan paksaan dan ini bersifat mutlak dan harus dipenuhi pemimpin. Dalam style ini selalu memberikan atau selalu bermain peran sebagai pemain tunggal, bahwa dialah segala-galanya, dia yang paling tahu dan juga yang paling mengerti. Biasanya setiap pemerintah ditetapkan tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan bawahannya. Style yang kelima itu atau tipe yang kelima itu style of less. Pada tipe ini tuh pada tipe kelima itu si pemimpin seakan-akan praktis tidak mau pemimpin. Pada tipe pendekatan ini mengacu pada pendekatan di mana seorang pemimpin memberikan kebebasan yang luas kepada timnya atau individu yang membuat keputusan sendiri dan menjalankan tugas mereka tanpa banyak campur tangan ataupun pengawasan. Selanjutnya tipe yang keenam itu tipe populistik. Itu kepemimpinan populistik ini sebagai pemimpin yang dapat membangun solidaritas rakyat atau masyarakat kepemimpinan. Ini berpegang teguh pada nilai-nilai masyarakat. Tipe kali ini tuh sehingga kepemimpinan jenis ini pada akhirnya mengutamakan ini tuh mempunyai dukung kekuatan serta bantuan hutang-hutang asing atau luar negeri, sehingga kepemimpinan jenis ini pada akhirnya mengutamakan penghidupan kembali nasionalisme yang sangat erat berkaitan dengan modernitas tradisional. Selanjutnya itu tipe yang ketujuh itu tipe administratif, yaitu gaya kepemimpinan berfokus pada mengatur pekerjaan, menetapkan tujuan dan mobilisasi orang untuk mempertahankan organisasi selanjutnya. Itu tipe yang demokrasi kepemimpinan demokratis, orientasinya memberikan bimbingan yang efisien kepada para pengikutnya. Baiklah, selanjutnya itu kepemimpinan atau leadership merupakan salah satu yang sangat vital bagi terlaksananya fungsi-fungsi manajemen. Pengertian umum menurut Roll M. Stockdale ini, kepemimpinan itu adalah proses mempengaruhi kegiatan-kegiatan kelompok yang diorganisir menuju kepada penentuan dan pencapaian tujuan. Menurut Sodang, Pesegian, kepemimpinan merupakan motor atau daya penggerak daripada semua sumber-sumber atau alat yang tersedia pada suatu organisasi. Kepemimpinan ini berlangsung pada lembaga pendidikan, berarti menjalankan proses kepemimpinannya yang bersifat mempengaruhi sumber daya personil pendidikan seperti guru dan karyawan agar melakukan tindakan bersama guna mencapai tujuan pendidikan.
Ada juga gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan itu cara yang dipergunakan oleh pemimpin dalam mempengaruhi para pengikutnya. Selanjutnya, dalam pengertian sederhana menurut Mulyasa, gaya kepemimpinan adalah suatu norma perilaku yang digunakan seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang lain seperti yang ia lihat. Gaya kepemimpinan ini merupakan suatu pola perilaku seseorang pemimpin yang khas pada saat mempengaruhi yang dipimpinnya. Apa yang dipilih oleh pemimpin untuk dikerjakan, cara pemimpin untuk bertindak dalam mempengaruhi anggota kelompok membentuk gaya kepemimpinannya. Menurut Galim Purwanto menjelaskan ada 4 gaya kepemimpinan, yakni itu otoriter, prosedur demokratis, gaya kepemimpinan atau gaya kepemimpinan gaya bebas, dan gaya kepemimpinan demokratis. Pertama itu ada gaya kepemimpinan otoriter. Itu identik dengan seseorang diktator, bahwa pemimpin adalah menggerakkan dan memaksa kelompok. Penafsirannya sebagai pemimpin tidak lain adalah menunjukkan dan memberi perintah sehingga ada kesan bawahan atau anggota-anggotanya hanya mengikuti dan menjalankan. Tidak boleh membantah atau mengajukan saran. Ada gaya kepemimpinan otoriter menurut Hadirin Nawawi, itu menganggap organisasi yang dipimpin sebagai milik pribadi, mengidentifikasi tujuan pribadi dengan tujuan organisasi, menganggap bawahan bak semua alat semata, tidak menerima pendapat saran kritik dari anggotanya, terlalu bergantung kepada kekuasaan formal, dan cara pendekatan kepada bawahannya dengan pendekatan paksaan kesalahan dan bersifat kesalahan hukuman. Kedua itu ada gaya kepemimpinan pseudo atau demokratis. Itu istilah pseudo itu berarti palsu. Gaya kepemimpinan ini itu sebenarnya otokratis, tetapi dalam kepemimpinan ini memberikan kesan demokratis. Seorang pemimpin yang bersifat pseudo atau demokratis sering memakai topeng. Ia berpura-pura memperhatikan sifat demokratis di dalam pemimpinnya. Ia memberi hak dan kuasa kepada guru-guru untuk menciptakan dan memutuskan sesuatu. Tetapi sesungguhnya ia bekerja dengan perhitungan. Ia mengatur siasat agar kemauannya terwujud sendiri. Yang ketiga itu ada gaya kepemimpinan bebas atau gaya bebas. Itu sang pemimpin praktis tidak memimpin. Pemimpin ini seperti sama sekali tidak memberikan kontrol atau koreksi terhadap pekerjaan para bawahannya atau anggotanya. Jika dalam sebuah organisasi tidak dapat seorang pun yang anggotanya menetapkan keputusan dan melaksanakan kegiatan, maka organisasi menjadi tidak berfungsi. Sebaliknya, kebebasan yang diberikan juga berakibat fungsi organisasi tidak berlangsung sebagaimana mestinya, bahkan menjadi tidak terarah. Kondisi seperti itu dapat terjadi karena wewenang menjadi tidak jelas dan bertanggung jawab. Ini terjadi di lingkungan orang-orang yang kafir, meskipun baru terlihat setelah dimintai pertanggungjawaban oleh Allah kelak di akhiratnya. Yang keempat tuh ada gaya kepemimpinan demokratis. Itu gaya kepemimpinan yang paling ideal. Pemimpinan yang demokratis itu pemimpinan yang kooperatif dan tidak diktator. Dia selalu menstimulasi anggota-anggota kelompoknya dan selalu mempertimbangkan kesanggupan serta kemampuan kelompoknya. Menurut Purwanto, pemimpin demokratis memiliki beberapa ciri. Yang pertama itu dalam menggerakkan bawahan, bertitik tolak dari pendapat manusia makhluk termulia di dunia. Yang kedua itu adalah melakukan berusaha untuk menyingkron dan
tujuan organisasi dengan tujuan pribadi. Yang ketiga itu senang menerima saran, pendapat, kritik dari bawahan atau anggotanya. Yang keempat itu mengutamakan kerjasama dengan dalam mencapai tujuan. Yang kelima itu memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada bawahan dan bimbingannya. Yang keenam itu mengusahakan agar bawahan lebih sukses darinya. Yang ketujuh itu selalu mengembangkan kapasitas diri pribadinya sebagai pemimpin. Hanya itu saja yang dapat materi yang saya sampaikan di video ini. Kalau ada salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.